podcast Syariah. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bertemu lagi dengan saya di podcast Syariah. Oke sahabat, kali ini saya tidak sendiri. Di samping saya sudah ada narasumber yang merupakan salah satu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Muhammadiyah Mamuju. Oke sahabat, langsung saja kita bincang-bincang dengan narasumber kita. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini kesibukan apa yang dilakukan? Untuk sekarang masih menikmati masa-masa selesai kuliah. Alhamdulillah. Sebelum nanti kan kalau sudah bekerja kan pasti bakalan sibuk. Jadi sekarang dinikmati dulu masa-masa setelah kuliahnya. Di sekolah tinggi STE itu Kak ambil jurusan apa? Kebetulan di sana kan cuma ada 2 jurusan, itu ekonomi manajemen sama pembangunan. Dan kebetulan saya mengambil manajemen. Manajemen. Alasan Kakak mengambil jurusan manajemen itu? Kalau dari alasan dulu kan waktu lulus SMA kayak masih bingung bang, jurusan pembangunan itu apa? Saya pikir kayak pembangunan itu kayak menuju ke arsitek, jadi pilihnya manajemen saja, mungkin kayak lebih ke dunia perkantoran. Oke. Jadi waktu mengambil jurusan tersebut tidak ada pikiran kayak mau ambil cita-cita yang menuju pembangunan begitu Kak? Tidak ada. Karena kan memang fokusnya waktu masuk di Sekolah Tinggi Ekonomi Muhammadiyah Mamuju kan otomatis fokusnya ke dunia kayak perbankan atau perkantoran, jadi memang lebih fokus ke manajemen. Kalau di sekolah STI itu Kak tidak ada kayak organisasi-organisasi? Di sana banyak organisasi. Tidak, kayak kita ambil jurusan organisasi apa? Ambil kebetulan di STI itu banyak organisasi internal. Itu ada 5 organisasi yang ada di dalamnya. Kebetulan saya mengambil UKM STI Muhammadiyah, UKM Sedaya. Sedaya. Seni dan budaya. Seperti apa itu Kak UKM Sedaya? Jadi UKM Sedaya itu UKM yang di dalamnya itu terdapat beberapa divisi yang menyangkut tentang dunia seni dan sastra. Seperti ada tari, terus ada musik, kemudian ada teater, terus ada juga sastra. Kalau kita Kak ambil di bidang yang mana? Kebetulan saya ambil di tari. Tari. Ya. Alasannya Kak, kenapa ambil di bidang tari? Jadi karena suara aku tidak bagus-bagus amat untuk menyanyi. Jadi saya ambil tari. Kebetulan juga saya kan suka dengan dunia tari, walaupun awalnya saya itu tidak suka, maksudnya tidak bisa menari. Tetapi setelah di dalam itu diajar bagaimana cara menari yang baik dan benar. Dan alhamdulillah sekarang sudah ikut di berbagai acara-acara kalau untuk soal menari. Oke. Setelah selesai yudisium Kak, target apa lagi yang dilakukan? Untuk target saat ini kan saya rencananya ingin melanjutkan S2, tapi mungkin sekarang lebih untuk cari kerjaan dulu baru lanjut S2. Untuk pekerjaan, Kakak bercita-cita kerja di mana? Kalau dibilang bercita-cita tidak ada tempat yang harus saya tempati, tetapi kalau misalnya untuk saat ini ya mungkin di dunia perkantoran atau perbankan. Perbankan? Iya. Manajemen pembangunan masuk ke perbankan? Tidak, bukan pembangunan. Manajemen yang ambil di bidang konsentrasi pemasaran. Oke. Langsung saja Kak masuk di pertanyaan. Kalau menurut Kakak itu siapa yang paling menginspirasi, sosok seseorang yang paling menginspirasi? Kalau ditanya soal itu, kan menurut saya sosok yang menginspirasi. Yang sosok yang menginspirasi itu adalah sosok yang ketika dia berbicara itu bisa merubah pola pikir saya, dan ketika dia memberikan nasihat itu saya bisa terima dengan baik. Untuk saat ini sedari kecil mungkin karena terbiasa dinasihati oleh bapak, jadi kayak sekarang itu kayak
terbawa. Jadi Bapak itu merupakan salah satu sosok inspiratif bagi saya. Karena setiap apa yang dia sampaikan itu bisa saya terima dan itu bisa masuk di akal saya dan bilang, oh iya ya seharusnya begini. Ketika dia memberi nasihat, saya langsung bilang, oh iya seharusnya seperti itu, seharusnya seperti ini. Untuk pertanyaan kedua, nilai-nilai prinsip apa yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa yang prinsip? ya? Mungkin selama ini saya karena orangnya masa bodoh. Saya orangnya selalu berprinsip bahwa be yourself, menjadi diri kita sendiri dan tidak mendengarkan apa yang orang lain bilang atau apa yang orang lain cerita tentang kita. Jadi saya lebih menanamkan prinsip itu kepada diri saya sendiri. Itu menjadi diri saya sendiri, karena ketika saya menjadi diri saya sendiri, maka apapun yang ingin saya lakukan, maka akan saya jalankan tanpa ada hambatan dari orang lain, tanpa mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Jadi pertanyaan ketiga ini Kak, definisi kesuksesan bagi Kakak itu apa? Definisi kesuksesan. Kesuksesan menurut saya itu ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain dan ketika kita dapat membahagiakan orang di sekitar kita. Apa tadi Kak? Ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain dan ketika kita bisa membahagiakan orang di sekitar kita, maka saya akan merasa sukses. Motivasi apa yang bisa Kakak kayak sumbangkan untuk remaja-remaja untuk saat ini? Untuk remaja-remaja saat ini, mungkin di luar sana masih banyak remaja yang ingin menjadi seperti orang lain, yang tidak menjadi dirinya sendiri. Untuk teman-teman yang ada di luar sana, be yourself, cintai diri kalian, jadi diri kalian sendiri, karena kalian mempunyai kelebihan yang sebenarnya orang lain tidak miliki, hanya akan tetapi mungkin belum kalian keluarkan atau belum kalian interpretasikan keluar. Jadi diri kalian sendiri dan cintai diri kalian sendiri. Untuk target 5 tahun ke depan itu Kak, bagaimana target Kakak ke depannya setelah selesai dari perkuliahan? Untuk target saat ini, ya seperti saya katakan tadi bahwa mungkin lebih fokus untuk menjadi seorang, saya kan suka mengajar, saya suka dalam dunia pendidikan, jadi mungkin kedepannya akan jadi bisa guru, mengaplikasikan guru atau dosen, mengaplikasikan ilmu yang saya miliki kepada orang lain. Kalau misalnya jadi guru, Kakak lebih ingin mengajar di SD, SMP, SMA? Justru dulu saya cita-citanya jadi guru TK. Guru TK? Iya, karena saya pikir bahwa guru TK adalah guru pertama yang mengajari anak-anak, yang mengajari orang-orang di luar sana. Saya dulu berpikir bahwa menjadi guru TK itu enak, gampang. Tetapi setelah mungkin karena sudah dewasa, jadi saya lebih ingin menjadi seorang dosen. Dosen. Setelah wisuda apa enggak berpikir dulu begitu Kak cari pasangan hidup baru bekerja? Kalau pasangan hidup mungkin saat ini belum sampai ke situ. Tetapi kan itu pasti harus ada ya nanti ke depan. Tapi kalau untuk saat ini belum ada. Belum ada pikiran yang ke situ. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya itu Kak, apa ada sesuatu hal yang dirasakan selama hidup dan itu menjadi sesuatu yang menahan diri untuk lebih bisa menjadi pribadi lebih baik ke depannya? Yang menahan untuk menjadi lebih baik? Iya. Setiap manusia kan pasti pernah merasakan dimana kita merasa down, merasa benar-benar tidak ada berada di posisi yang paling bawah. Tetapi untuk sampai yang berpikir tidak bisa menjadi lebih baik itu tidak sampai ke situ, karena saya beruntung dikelilingi oleh
lingkungan yang selalu memberi energi yang positif. Justru dari masalah-masalah yang saya hadapi, justru itu menjadikan saya bagaimana kedepannya untuk lebih baik lagi. Jadi prinsipnya kakak ini jadi diri sendiri. Ya, be yourself. Oke kak, saya punya pertanyaan Q&A dari 2 pertanyaan. Kakak harus memilih 1 pertanyaan dan menjawab cepat. Ya. Oke, pertanyaan pertama, suka begadang atau bangun pagi? Bangun pagi. Bangun pagi, alasannya? Alasannya kan kalau subuh pasti sholat. Ya, Nah setelah sholat itu kan tidak bisa tidur lagi. ya. Tapi kalau begadang nanti susah bangun pagi. Oh ya. Jadi jarang juga begadang. Iya, jarang. Oh ya, oke. Pertanyaan kedua, jorok atau bersih? Bersih. Bersih, alasannya? Karena kan bersih sebagian dari iman. Ya. Terus kalau bersih juga kan enak dilihat Ya. daripada kotor. Oke. Pertanyaan ketiga, dibenci atau membenci? Dibenci. Kenapa memilih dibenci kak? Karena 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 kan dalam ajaran agama kita tidak boleh membenci orang lain. Ya. Jadi saya selalu menanamkan dalam diri saya bahwa ketika kita tidak suka sama orang, cukup kita tidak cukup untuk tidak sampai yang ke membenci. Oh ya, jadi lebih baik dibenci daripada membenci. Iya, karena saya tidak mau membenci orang lain. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kerja tuntas atau kerja cepat? Kerja tuntas. Kerja tuntas. Iya. Alasannya kerja tuntas? Karena cepat belum tentu tuntas. Oh, oke. Oke. Oke, dari kesimpulan cerita tadi kita bisa mengambil tema dari muda beda agamis dan be yourself. Oke, terima kasih. Saya Epi dan Kak Devita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.